Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yun Kurniawati dari kelas PKPD 1 Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah LKBB 1 dan 2 beserta pioneering. Sejarah Pramuka Dunia. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki makna rakyat muda yang senang berkarya. Bermula pada Baden Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Pada tahun 1912, Baden Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Guild Guilds. Pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai CUP atau anak serigala. Pada tahun 1918, kemudian berdiri organisasi Rover Squid yang ditujukan untuk kelompok remaja yang berusia 17 tahun. Baden Powell kembali mempublikasikan bukunya Rovering to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya menuju ke pantai bahagia. Berikutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari baris berbaris. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya perwatakan tertentu. Adapun maksud dan tujuannya yaitu guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, rasa disiplin, rasa persatuan dan rasa bertanggung jawab. Adapun maksud dari rasa tegap dan tangkas yaitu mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna. Adapun maksud dari rasa persatuan adalah rasa senasib sepenanggungan serta ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Adapun yang dimaksud dengan rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu yang pada hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan penyisihan pilihan hati. Adapun maksud dari rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan. Yang berikutnya pengertian aba-aba. Aba-aba merupakan suatu perintah yang diberikan oleh pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. Macam-macam aba-aba. Yang pertama ada aba-aba penunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksanaan. Adapun yang dimaksud dengan aba-aba petunjuk yaitu dipergunakan hanya jika perlu menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Contohnya, kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Contoh yang kedua, untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Itu merupakan contoh dari aba-aba petunjuk. Adapun maksud dari aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas. Inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contohnya, lencan kanan, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Itu merupakan contoh aba-aba peringatan. Adapun maksud dari aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba pelaksanaan. Yang dipakai yaitu aba-aba pelaksanaan gerak, aba-aba pelaksanaan jalan, dan aba-aba pelaksanaan maju. Adapun maksud dari aba-aba pelaksanaan gerak di sini yaitu gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan anggota tubuh lainnya. Contohnya, jalan di tempat, gerak, siap, gerak.
lencan kanan, gerak. Itu merupakan contoh dari aba-aba gerak. Yang berikutnya contoh dari aba-aba pelaksanaan jalan adalah gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contohnya satu langkah ke belakang, jalan. 2 langkah ke depan, jalan. Haluan kanan atau haluan kiri, jalan. Selanjutnya adapun isyarat-isyarat yang ketiga, aba-aba pelaksanaan mulai. Itu dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Contohnya aba-aba berhitung, mulai. Itu merupakan contoh dari aba-aba pelaksanaan mulai. Yang berikutnya adapun isyarat. Adapun isyarat-isyarat aba-aba menggunakan tangan. Yang pertama ada isyarat mulai, adapun aba-aba dengan isyarat tangan. Yang pertama berkumpul. Kedua tangan direntangkan ke samping dan cepat disilangkan di depan dada. Ini merupakan aba-aba berkumpul. Yang kedua, bubar atau berpisah. Kedua tangan disilangkan ke depan dada, kemudian digerak di depan dada, kemudian dengan cepat direntangkan ke samping seperti ini. Ini merupakan aba-aba isyarat tangan bubar atau berpisah. Yang ketiga, aba-aba isyarat tangan maju jalan. Contohnya tangan kanan mengepal diancung lurus ke atas ini, kemudian digerakkan ke bawah, kemudian digerakkan ke depan setinggi bahu seperti ini. Ini contoh dari aba-aba isyarat tangan maju jalan seperti ini. Yang berikutnya berhenti. Tangan kanan diancung lurus ke atas dan telapak tangan terbuka ke depan. Ini merupakan isyarat aba-aba tangan berhenti. Yang berikutnya berjongkoklah. Kedua tangan telapaknya menghadap ke bawah seperti ini, digerakkan antara pinggang dan dada. Ini merupakan contoh isyarat aba-aba tangan berjongkoklah. Yang berikutnya berdiri atau bangun atau berdiri, telapak tangan dihadapkan ke atas seperti ini. Ini contoh aba-aba isyarat tangan bangun atau berdirilah. Dan yang terakhir, berbaringlah. Tangan kanan diancungkan lurus ke atas dan kemudian dilambaikan ke depan sampai ke lutut. Tangan kanan diancungkan lurus ke atas dan kemudian dilambaikan ke depan sampai ke lutut seperti ini. Ini merupakan aba-aba isyarat tangan bangunlah. Setelah itu, formasi barisan. Formasi barisan. Yang pertama berderet. Kedua tangan dibentangkan ke samping setinggi bahu, telapak tangan terbuka dan menghadap ke bawah. Contohnya seperti ini. Yang kedua, angkare. Kedua tangan dikepalkan dan diguncangkan ke atas. Seperti ini. Ini merupakan formasi angkare. Yang berikutnya lingkaran besar.
Kedua ujung jari tangan diletakkan tepat di atas kepala atau membuat lingkaran dengan kedua tangan di sekeliling badan. Contohnya seperti ini. Ini merupakan formasi lingkaran besar. Yang keempat, lingkaran kecil. Kedua ujung telunjuk dan ibu jari tangan diletakkan tepat di atas kepala atau membuat lingkaran dengan kedua tangan di sekeliling badannya. Contohnya seperti ini. Yang kelima, setengah lingkaran. Kedua belah tangan dibentangkan lurus ke bawah dan digerakkan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan di depan badan. Yang berikutnya, kolonel terbuka. Kedua belah tangan diangkat setinggi bahu, jari-jari merapat menghadap ke dalam. Artinya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini merupakan bentuk formasi kolonel terbuka. Yang berikutnya, kolonel tertutup. Kedua belah tangan dikepalkan dan diangkat di depan badan setinggi bahu. Seperti ini. Ini merupakan formasi kolonel tertutup. Yang berikutnya, anak panah. Kedua belah tangan diangkat di depan dada dan jari dirapatkan. Kedua telapak tangan ditempelkan dengan posisi semua jari tangan menghadap ke atas, seperti ini. Perlombaan. Kedua belah tangan formasi perlombaan, kedua belah tangan dikepalkan dan menjulur lurus ke depan. Seperti ini. Ini merupakan bentuk formasi perlombaan. Kedua belah tangan dijulur ke depan dengan posisi telapak tangan terbuka dan saling berhadapan, jari-jari tangan merapat. Ini contoh dari formasi bentuk selat. Kedua belah tangan dijulurkan ke depan dengan posisi telapak tangan terbuka dan saling berhadapan. Yang berikutnya, roda. Kedua belah tangan dikepalkan dan bersilang di depan dada. Ini merupakan bentuk formasi roda. Dan yang terakhir, berbanjar. Tangan kanan dijulurkan miring ke atas dengan posisi telapak tangan terbuka dan menghadap ke depan. Seperti ini. Ini merupakan bentuk formasi berbanjar. Materi berikutnya yaitu pioneering. Pioneering merupakan salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan, tongkat, dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek seperti bangunan kreatif, tandu menara kaki 3, menara kaki 4, dan masih banyak lainnya. Yang berikutnya, tali temali. Istilah tali temali dalam pramuka yaitu sering dicampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, sedangkan ikatan merupakan hubungan antara tali dengan benda lain seperti tali yang diikatkan dengan tongkat, kayu, dan sebagainya. Adapun tujuan dari pioneering itu sendiri yaitu yang pertama, memberi informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan. Adapun manfaat pioneering, yang pertama, memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antara teman pramuka. Yang kedua, dapat diterapkan pada saat-saat penting maupun P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan.
Yang ketiga, memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu objek sebenarnya, bukan model. Macam-macam simpul. Yang pertama, simpul hidup. Simpul hidup berfungsi untuk mengikat suatu benda dengan kuat tanpa untuk melepasnya tidak susah. Tali temali simpul ini biasanya digunakan untuk mengikat tiang. Yang berikutnya, simpul mati. Simpul mati adalah simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Simpul ini berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Yang berikutnya, simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan salah satu simpul yang seringkali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Yang berikutnya, simpul jangkar. Simpul jangkar berfungsi dari tali temali simpul ini adalah untuk membuat tanduk darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Yang berikutnya, simpul tarik. Simpul tarik menghasilkan lob tali yang tidak bisa mengecil ataupun membesar lagi. Fungsi dari tali temali simpul tarik adalah untuk turun ke jurang atau dari atas pohon. Yang berikutnya, simpul anyam. Fungsi dari simpul anyam adalah untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Yang berikutnya, simpul anyam berganda. Kegunaan atau fungsi dari tali temali simpul anyam berganda adalah untuk menyambung dua utas tali yang ukurannya tidak sama besar dan tidak licin. Yang berikutnya, simpul ujung tali. Kegunaan dari tali temali simpul ujung tali ini adalah agar tali pintalan yang ada pada ujung tali tidak mudah lepas. Yang berikutnya, simpul kembar. Kegunaan dari tali simpul kembar adalah untuk menyambung dua utas tali yang besarnya bisa digunakan dalam keadaan basah atau licin. Yang berikutnya, simpul tombat. Temali simpul tambat juga berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul yang lainnya. Berikutnya, simpul pengunci. Berfungsi untuk menghindari lepasnya ujung tali dari ikatan yang berbentuk lingkaran pada tali tersebut. Yang berikutnya, adapun macam-macam ikatan. Ikatan adalah bentukan dari tali yang digunakan untuk mengikat orang atau benda. Yang pertama, ikatan palang. Ikatan palang berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. Berikutnya, ikatan kaki tiga. Fungsi ikatan kaki tiga adalah untuk mengikat tiang sekaligus dalam satu ikatan. Yang berikutnya, ikatan canggah atau sambung tongkat berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya paparkan melalui video ini. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.